Tetap dia mempertahankan pekerjaannya menangkap benih lobster. Di sisi lain ada yang ingin di-stop dengan alasan lingkungan. Kita kan melihatnya dari dua sisi, ya nggak bisa juga dengan alasan lingkungan, keberlanjutan, tapi menghambat kemajuan. Tapi kemajuan meninggalkan lingkungan juga nggak baik. Bila kita tidak peduli dan tidak mau menghentikan pengambilan bibit-bibit lobster, kita hanya akan memperkaya Vietnam dan Indonesia tidak akan pernah lagi lihat lobster di lautan kita. Rupiah sekarang harga lobster sudah 4 juta lebih. Namun bibitnya diambil dengan harga 10.000, 30.000 dan 100.000. Tapi kita menggali kematian, kepunahan dari lobster kita. Paling penting menurut saya negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak, yang paling penting itu. Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri KKP Edi Prabowo terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK pada Rabu 28 November 2020 dini hari. Tim Satuan Tugas yang dipimpin penyidik senior KPK Novel Baswedan mencokok Edi Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta sepulangnya dari Amerika Serikat. Tak sendiri, Edi ditangkap bersama keluarga dan staf KKP lainnya. Edi ditangkap KPK atas dugaan kasus korupsi ekspor benur alias bibit lobster. Edi Prabowo sendiri merupakan anggota kabinet dari Partai Gerindra yang masuk menjadi koalisi pemerintah. Di awal mendapuk jabatan Menteri KKP, Edi Prabowo sempat berujar ingin membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo dan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto tak salah telah memilih dirinya sebagai menteri. Ia menegaskan dirinya sudah ikhlas mengabdikan diri membangun negeri ini. Ia pun berniat membuktikan pada Presiden Jokowi dan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak salah memberinya tugas memimpin kementerian itu. Namun, tekad tak akan mempermalukan Prabowo dan Jokowi nyatanya tinggal janji manis semata. Edi Prabowo justru menjadi menteri pertama era Jokowi Ma'ruf Amin yang berurusan dengan penangkapan KPK. Di masa jabatannya sebagai Menteri KKP, beberapa kebijakan Edi dianggap kontroversial lantaran merevisi sejumlah regulasi yang dikeluarkan pendahulunya, Menteri KKP periode 2014-2019 Susi Pujiastuti. Bahkan kedua menteri beda periode ini kerap saling sindir karena memiliki pandangan yang berbeda tentang kebijakan di sektor kelautan dan perikanan. Teranyar, pada Kamis 19 November 2020, Edi Prabowo kembali melontarkan sindiran pada Susi Pujiastuti secara tidak langsung. Sindirannya menekankan pada kondisi kelautan dan perikanan 5 tahun lalu, yang notabene sedang dipimpin Susi Pujiastuti. Edi terang-terangan tidak sepakat bahwa prosperity atau kemakmuran harus diutamakan ketimbang sustainability atau keberlanjutan. Begitupun sebaliknya. Hal ini dinilai berbanding terbalik dengan Susi yang mengutamakan unsur keberlanjutan sehingga beberapa kebijakannya memang kontroversial. Sedangkan menurut Edi Prabowo, dua unsur tersebut tidak bisa berat sebelah dan harus berjalan beriringan. Sedangkan di era Susi Pujiastuti, mantan menteri nyentrik itu justru memperketat pembukaan lahan tambak udang dengan mengambil lahan mangrove. Bukan hanya soal tambak udang, sindiran juga terjadi di beberapa isu dan kebijakan kontroversial sang Menteri KKP. Berikut kami rangkum sederet kebijakan kontroversial Edi Prabowo selama menjabat menjadi Menteri KKP. Membuka keran ekspor benih lobster. Kebijakan ekspor benih lobster sudah disorot ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan berwacana membuka keran ekspor benih lobster. Kritik keras datang bertubi-tubi dari asosiasi, peneliti, hingga masyarakat, mengikuti lahirnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020, yang di dalamnya mengatur ekspor benih lobster. Belit ini mengganti aturan lama Susi, yakni Peraturan Menteri KKP Nomor 56 Tahun 2016, yang melarang benih lobster diekspor maupun dibudidaya. Perusahaan yang memiliki izin mengekspor benih lobster juga menjadi sorotan.
lantaran banyak kader Gerindra partai asal Edi Prabowo di balik perusahaan tersebut. Menteri KKP Edi Prabowo beralasan dengan membebaskan ekspor benih lobster dengan ketetapan aturan, maka akan menurunkan nilai jual dari ekspor ilegal. Edi mengatakan dengan membuka keran ekspor benih lobster dengan terstruktur akan meningkatkan nilai tambah masyarakat yang hidupnya bergantung pada penjualan benih lobster. Kebijakan itu sontak membuat Menteri KKP sebelumnya Susi Pujiastuti geli bila salah satu alasan diizinkannya ekspor benih lobster karena banyak nelayan yang menggantungkan hidupnya menjadi pencari benih. Padahal, bila jeli, sumber daya laut bukan hanya benih lobster saja. Susi menyebutkan kebijakan ekspor benih lobster merupakan hal yang aneh karena hanya Indonesia saja yang mengizinkan ekspor benih lobster. Beberapa negara seperti Australia, Filipina, Kuba, hingga Sri Lanka tidak mengambil benih lobster untuk diekspor. Bahkan, Australia telah melarang penangkapan lobster dengan jenis kelamin betina agar keberlanjutannya terjaga. Itulah mengapa ia menganggap lucu bila alasannya karena nelayan tak punya pekerjaan lain. Memperbolehkan alat tangkap cantrang. KKP juga berencana menerbitkan revisi soal perizinan 8 alat tangkap baru. Meski hingga kini aturan tersebut masih terus digodok. 8 alat tangkap tersebut merupakan alat penangkap ikan atau api yang belum diatur atau dilarang dalam Peraturan Menteri KP Nomor 71 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Nomor 86 Tahun 2016. Adapun 8 alat tangkap yang ditambah dalam daftar legal antara lain pukat cincin pelagit kecil dengan 2 kapal, pukat cincin pelagit besar dengan 2 kapal, payang, cantrang, pukat hela dasar udang, pancing berjoran, pancing cumi mekanis atau squid jigging, dan HUHT mekanis. Edi mengaku ada sejumlah pihak yang mengklaim penggunaan cantrang tidak merusak lingkungan. Sebab penangkapan menggunakan cantrang hanya digunakan di laut berdasar pasir maupun berlumpur, bukan di laut berterumbu karang. Menurut pendapat tersebut, penggunaan cantrang di laut berterumbu karang justru akan merobek cantrang tersebut, bukan merusak terumbu karangnya. Pada zaman Susi Pujiastuti, dikenal dengan kebijakannya menenggelamkan kapal ikan asing, bahkan mata dunia menyorot Indonesia kala itu. Berbeda dengan Menteri KKP Susi Pujiastuti, Edi Prabowo lebih memilih menghibahkan kapal-kapal tersebut pada nelayan. Selain itu, kapal maling ikan juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, daripada berakhir menjadi rumpon ikan di dasar laut apabila ditenggelamkan. Namun, penenggelaman kapal pelaku illegal fishing tetap bisa dilakukan jika terdapat kapal ikan asing yang melakukan perlawanan saat hendak ditangkap oleh jajaran pengawas sumber daya kelautan dan perikanan. Sedangkan kapal yang sudah ditangkap dan diproses pengadilan tidak akan ditenggelamkan. Pencabutan batasan ukuran kapal. Kementerian KKP mencabut surat edaran tentang pembatasan ukuran GT kapal perikanan pada surat izin usaha perdagangan, surat izin penangkapan ikan, dan surat izin kapal pengangkut ikan. Aturan batasan ukuran kapal tersebut merupakan peninggalan Menteri KKP Susi Pujiastuti. Saat itu, Susi mengeluarkan aturan yang melarang kapal di atas 150 GT untuk menangkap ikan di perairan ZEE. Alasan Susi kala itu, kapal ikan 150 GT akan membuat eksploitasi ikan secara berlebihan di perairan Indonesia. Pelarangan kapal penangkap ikan besar juga dimaksudkan untuk melindungi nelayan kecil. Susi Pujiastuti masih memperbolehkan ukuran kapal sampai 200 GT, namun hanya berlaku untuk kapal pengangkut, bukan kapal penangkap ikan. Sebagian besar nelayan di Indonesia memang memiliki kapal di bawah 150 GT. Problematika ekspor benur sudah menuai kritikan sejak awal dicetuskan. Tak hanya Susi Pujiastuti, asosiasi peneliti dan masyarakat pun ikut menyerukan penolakan. Perusahaan yang ditunjuk untuk ekspor sempat menjadi sorotan. Sempat bantah tak ikut campur soal jatah perusahaan, kini justru sang Menteri KKP tertangkap tangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.